Jadi orang mukmin itu hadirin sekalian, yakin dia sempurna hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Titik. Tidak ada koma. Assalamualaikum. Oke, jauh-jauh nih sahabat saya dari Bali nih. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada komanya. Allah berkuasa, selain Allah dikuasai. Titik. Allah berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan. Siapa selain Allah itu? Presiden tidak punya kekuasaan. Gubernur tidak punya kekuasaan. Wali kota, bupati tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Iya. Siapa yang berkuasa? Kurang keras suara bapak-bapak, nggak ada keluar. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Rezeki bukan datang dari suami. Rezeki datang dari siapa? Allah. Rezeki bukan datang dari kantor, bukan datang dari toko, bukan datang dari sawah, ladang. Rezeki datang dari Allah. Tapi kalau kita nggak bekerja gimana? Bisa nggak Allah memberi kita rezeki tanpa bekerja? Bisa nggak Bu? Yang keras suaranya. Bisa nggak Allah memberi rezeki tanpa bekerja? Bisa. Yakin? La ilaha, itu iman. Namun kalau ada orang yang mengatakan Allah yang memberi rezeki tapi bekerja dulu, ini syirik. Allah yang menyembuhkan tapi obat dulu, ini syirik. Ya, kalau gitu nggak usah kerja aja kita Bang, nggak usah aja kita berobat. Berdosa. Nah, ini iman di tauhid. La natrukal asbab, walakin natruk al yaqin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Paham? Coba diulang kalimatnya Bu. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sakit, terus nggak berobat, kalau mati, dosanya seperti orang mati bunuh diri. Dia tetap sakit, nggak berobat, Allah yang sembuhkan. Nah, kita nggak boleh menguji Allah, Allah boleh menguji kita. Ya, kita menguji Allah nggak boleh. Bapak saya bilang, Bapak yakin nggak Allah menghidupkan, mematikan? Yakin. Bapak naik ke atas Monas dan loncat. Oh boleh kan? Bapak loncat, itu namanya bukan tawakal, tapi nggak tahu akal. Nah, itulah yang dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam ketika iblis laknatullah alaih menantang Nabi Isa, mengatakan, wahai ruhullah, wahai Isa, kalau engkau yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan, kamu naik ke gunung, loncat ke kawahnya. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Aku tak berhak memuji Allah. Aku tak punya hak memuji Allah. Allah boleh memuji kita. Jadi kebahagiaan ini gak ada hubungannya dengan kemewahan. Kebahagiaan ini gak ada hubungannya dengan kekayaan. Kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan pangkat jabatan, dengan popularitas, dengan wajah yang cantik. Tidak ada hubungannya. Oh dia cantik, dia lebih bahagia. Oh belum tentu. Enak ya, Allah gak adil loh. Kok dia cantik, kok aku pesek ya, kok aku jelek ya. Allah gak adil. Karena kadang itu lebih bahagia orang gendut jelek itu daripada orang yang langsing itu, daripada orang. Benar. Orang yang badannya biasa-biasa aja makan di mana aja cuek aja dia. Tapi yang badannya kurus makan ini takut, nah, happy dia. Kita happy aja Bang. Jadi kebahagiaan ini hubungannya dengan apa? Dengan iman. Siapa yang beriman aman. Siapa yang beriman pasti dan pasti bahagia. Orang miskin yang beriman pasti bahagia. Orang kaya yang beriman pasti bahagia. Orang cantik yang beriman pasti bahagia. Orang ganteng yang beriman pasti bahagia. Tinggal di istana pasti bahagia. Tinggal di gubuk derita, kata orang itu. Yang ada lagu gubuk derita itu pasti bahagia. Yang mungkin menderita itu bukan gubuknya sebetulnya, tapi iman yang rusak. Karena betapa banyak kita lihat orang tinggal di penthouse yang luar biasa mewahnya, 5 star, tapi gak bahagia.
Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Inilah maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling miskin di dunia menjadi orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. Kaya katalah kun fayakun, jadi. Allah mampu menjadikan orang paling miskin menjadi orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Allah mampu menjadikan orang paling bodoh menjadi orang paling cerdas. Allah pun mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot di dunia. Allah matikan akalnya. Banyak orang hari ini, wah, intelektual tapi nggak faktual. Mati akalnya. Siapa yang mematikan akalnya? Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, ini Pak Alvin. Haji, depan dia. Ada pertanyaan Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali? Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, dengan baik-baik. Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa saja yang yakin dengan harta, Allah pasti akan kurangkan hartanya. Nggak cukup, meskipun udah punya miliaran, ratusan miliar, tetap kurang. Siapa yang yakin dengan ilmunya, pasti Allah sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah pasti akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan pernah Allah kurangkan hartanya, tidak akan pernah disesatkan dan tidak akan pernah dimatikan akalnya. Jadi kita perlu Allah saja. Dapat Allah, dapat segala-galanya, tapi hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya. Orang tanya-tanya sama saya, gimana nih Bang? Apapun yang terjadi hari ini, besok, tahun depan, semuanya telah tertulis rapi di kitab yang terjaga, Lauh Mahfuz. Ya, jadi kacamata dunia tolong dilepas, Bapak Ibu sekalian, ganti dengan kacamata agama. Jadi standar maju sukses orang itu bukan dunianya dia, tapi agama dia. Satu orang miskin, rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin baca Quran, zikirnya panjang, salawatnya panjang. Subhanallah, dengan kuasa Allah, Allah kenalkan dengan seorang pengusaha kaya, diberikan pekerjaan, diberikan bisnis, tiba-tiba jadi kaya raya. Orang miskin tadi jadi kaya raya, enggak lagi 5 waktu berjamaah di masjid, masih sholat, tapi sholat di kantor, sholat di rumah. Saya mau tanya, ini sebuah kemajuan kah apa kemunduran? Nah, itu udah paham, berarti ibu sudah pakai kacamata akhirat. Ada satu orang, Masya Allah, dia kaya. Kaya kan? Nggak pernah ke masjid. Maksiat hari-hari. Tahu-tahu bangkrut, miskin, dikejar-kejar utang. Habis rumahnya, habis mobilnya, semua habis. Pas dia bangkrut, masuk masjid, nangis-nangis di masjid, sholat di waktu berjamaah. Ini kemajuan apa kemunduran? Inilah kemajuan. Ya. Jadi standar kita kacamata orang akhirat itu akhirat, bukan dunia.